Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Sobat El-Syafa, ternyata ada sejarah kelam dalam pembangunan Jalan Raya Puncak. Keberadaan Jalan Raya di Puncak tidak terlepas dari proyek besar yang digagas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811, yaitu Grote Postweg atau Jalan Raya Pos. Jalan ini membentang di sepanjang utara Pulau Jawa yang menghubungkan Anyer dengan Panarukan, Jawa Timur. Jalan Raya Puncak menjadi bagian dari Jalan Raya Pos yang dibangun untuk tujuan memudahkan transportasi, khususnya pengiriman pesan atau surat, dan juga untuk mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris. Pembangunan Jalan Raya Pos yang dimulai dari Anyer, Jakarta, lalu masuk ke Bogor melalui Jalan Jakarta atau Batavia Cewek dan Jalan Perniagaan, pada awalnya tidak menemukan kendala yang berarti. Namun, ketika memasuki kawasan Gadok, Cisarua, Puncak, Cianjur, Bandung, Sumedang hingga Cirebon, banyak terkendala oleh perbukitan dan pegunungan yang terjal. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengutus Kolonel von Lotzo dari tentara kerajaan Belanda yang memimpin proyek pembangunan jalan yang terkendala oleh kondisi medan yang berbukit-bukit itu. Pemerintah Hindia Belanda juga menyediakan upah hingga 30.000 ringgit di luar beras dan garam sebagai bahan persediaan makanan untuk para pekerja. Besarnya upah yang diberikan pun disesuaikan dengan kondisi medan yang dilalui. Pada waktu membuka lahan di kawasan Puncak, para pekerja mendapatkan upah yang paling besar, yaitu 10 ringgit per bulan. Upah di jalan lain hanya berkisar 1 ringgit sampai dengan 6 ringgit per bulannya. Pembangunan jalan raya di kawasan Puncak bisa dibilang adalah yang paling sulit. Bahkan para pekerja yang dikerahkan untuk membuka dan meratakan lahan berjumlah 400 orang pekerja, yang sebagian besar didatangkan dari Jawa. Beratnya medan tersebut adalah karena keberadaan Gunung Megamendung yang berketinggian 1880 mdpl yang lokasinya berada di sekitar Puncak Pas yang akan dijadikan jalan raya. Sebelum Jalan Raya Puncak dibangun, perjalanan menuju Cipanas dari Batavia akan memakan waktu hingga 8 hari. Setelah pembangunan jalan ini selesai, perjalanan tersebut bisa dilalui dalam waktu kurang dari 1 hari. Namun begitu, Walter Kinloch 1853 mencatat bahwa jalan di Cisarua saat itu masih sangat terjal, sehingga mereka akan membutuhkan bantuan beberapa ekor kerbau untuk menarik kereta kuda. Yang menarik adalah pembangunan Jalan Raya Pos sepanjang hampir 1000 km ini hanya memakan waktu selama 1 tahun saja, yang dimulai pada Mei 1808 dan berakhir September 1809. Mengingat besarnya manfaat ekonomi dari selesainya pembangunan jalan raya ini, sudah tentu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa dari sang Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Terlebih lagi saat itu pembangunan jalan raya ini masih dilakukan secara manual dan dengan teknologi yang cukup sederhana. Namun, di balik prestasinya yang luar biasa itu, di tengah himpitan ekonomi dari pemerintah Hindia Belanda yang terus menurun akibat serangan Inggris, selepas Cirebon, Daendels kehabisan dana. Demi tetap menyelesaikan ambisinya itu, Daendels mengumpulkan para penguasa pribumi di Semarang. Ia meminta mereka mengerahkan rakyatnya untuk kerja paksa untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan hingga ke Panarukan. Selama pembangunannya, banyak pekerja yang sakit dan meninggal. Bahkan para mandor yang dituding tidak bisa memerintah dengan benar akan dipenggal, lalu kepalanya digantung di pohon-pohon yang ada di pinggir jalan sebagai peringatan. Jumlah korban jiwa akibat pembangunan jalan Daendels ini
konon mencapai lebih dari 12.000 rakyat Indonesia. Itulah rentetan cerita kelam pembangunan Jalan Raya Puncak pada masa Gubernur Dendels. Di balik keindahannya area Puncak saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat Sobat Elsafa semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.